Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak sekalian, siswa kelas 3 yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan rahmatnya, limpahan nikmatnya, sehingga kita bisa bertemu untuk mengikuti pelajaran SKI hari ini. Kemudian sholawat juga salam juga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Baik, kita melanjutkan materi yang dari kemarin. Kita sampai di materi yang D ya. Kalau di LKS di halaman 47, silakan anak-anak nanti sambil membuka LKS. Baik. Kemudian materi yang ini adalah awan menaungi perjalanan Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Hurairah ini terheran-heran melihat sebuah kafilah dagang. Jadi kafilah dagang ini sekelompok orang pedagang ya, yang datang dari Mekah. Jadi kafilah ini sudah sering lewat di situ, tapi pada kesempatan kali ini itu berbeda dari biasanya. Jadi di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Jadi maksudnya menaungi itu mengikuti. Awan itu mengikuti dan memberikan teduh kepada kafilah dagang itu tadi, pada kafilah di perjalanan mereka ya. Jadi ketika mereka berhenti di bawah suatu pohon yang disebut pohon sahabi, awan itu pun berhenti. Kemudian yang pendeta ini memandangi rombongan ini seakan mencari tahu dari mana mereka. Kemudian dia mendekat, kemudian lalu memegang tangan Nabi Muhammad SAW yang masih anak-anak ya ketika itu. Kemudian beliau berkata, ini adalah pemimpin dunia dan Rasul Tuhan semesta alam. Allah mengutusnya sebagai rahmat bagi alam semesta. Kemudian tokoh Quraisy ini yang di teman-teman dagang ya, kabilah dagang yang tadi bersama Rasulullah itu kemudian bertanya, engkau tahu dari mana? Saat kalian datang, pohon dan batu menunduk sujud. Kedua-duanya tidak sujud kepada manusia, jadi maksudnya tidak sujud kepada makhluk lain, tapi sujudnya itu kepada seorang nabi. Jadi nabi yang dimaksud ini adalah Nabi Muhammad. Saya juga mengetahui dia, yang dimaksud dia itu adalah Nabi Muhammad SAW dari khatam an-nubuwah yang ada di pundaknya. Jadi seperti materi yang minggu atau materi sebelumnya ya, khatam adalah tanda-tanda kenabian yang ada di pundaknya. Jadi hadis ini juga diriwayatkan Tirmizi dan Hakim. Jadi keajaiban awan ini sangat masyhur dan telah disaksikan oleh banyak orang yang termasuk Maisyarah saat pergi bersama Nabi Muhammad SAW ke wilayah Syam dengan membawa dagangan Khadijah. Baik anak-anak, kita lanjut ke materi selanjutnya yang E ya. Jadi yang ini adalah rahim Khadijah yang berusia 40 tahun dari subur. Jadi Nabi Muhammad SAW menikah dengan saudagar kaya raya ya pada masa itu yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad SAW menikah saat berusia 25 tahun. Sedangkan yang diperistri atau yang menjadi istrinya Khadijah ini sudah berusia 40 tahun. Jadi sebelum menikah dengan Khadijah, Nabi Muhammad ini bekerja sama dengan cara menjualkan barang dagangan milik Khadijah itu ke negeri Syam. Jadi agak jauh ya di luar tempat tinggal beliau. Kemudian yang logisnya atau logikanya, seorang wanita itu biasanya memiliki masa kesuburan rahim itu dari usia 20 tahun hingga 40 tahun. Kemudian di usia 40 tahun biasanya itu wanita sudah tidak mengalami masa-masa subur atau biasa lebih kita pahami, lebih mudah dipahami, lebih sulit untuk hamil ketika sudah memasuki usia 40 tahun dan melahirkan seorang anak ya tentunya. Namun hal ini tidak terjadi kepada Khadijah karena beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, makhluk yang paling kita teladani, paling utama, paling kita contoh di dunia. Rahim beliau ini, rahim Khadijah maksudnya menjadi subur sehingga meskipun sudah berusia 40 tahun beliau masih memiliki keturunan. Jadi keturunannya
Antara lain adalah Qasim, Zainab, Abdullah, Roqayah, Ummu Kalsum, kemudian Fatimah, dan ini yang dimaksud. Maka ketika Allah berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil terjadi di dunia ini. Meskipun beliau sudah berusia 40 tahun, tapi ketika Allah berkehendak, karena beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, itu hal yang mustahil pun, hal yang sulit terjadi, bahkan itu bisa terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Jadi setiap nabi dan rasul itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki orang lain ya, tentu itu karena bukan manusia biasa ya, tentunya mereka adalah nabi dan rasul yang itu merupakan diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul tersebut disebut mukjizat. Jadi mukjizat ini diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul, sebab dalam menjalankan tugas atau menyebarkan ajaran yang diberikan Allah pasti mendapat rintangan dan tantangan dari orang-orang yang tidak suka atau orang-orang yang memusuhinya. Jadi mukjizat ini hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian sebagai bukti bahwa beliau itu sebagai benar-benar seorang nabi, utusan Allah. Jadi mukjizat ini diberikan Allah. Mukjizat ini datang pada saat yang sangat diperlukan, istilahnya kepepet ya. Berikutnya juga mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama tentunya Al-Quran. Jadi Al-Quran ini merupakan mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran ini adalah pedoman hidup ya bagi seluruh manusia, utamanya bagi kita semua kaum muslimin. Jadi Al-Quran itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang akan terjaga kemurniannya hingga hari kiamat. Jadi tidak mungkin seorang pun bisa mengubah. Jadi ada juga sisi kemujizatan Al-Quran itu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran itu mencakup keindahan bahasa. Jadi seperti sastra ya anak-anak. Al-Quran itu tidak ditulis secara langsung menuju A, B, C, namun merupakan suatu keindahan, suatu sastra. Perlu kita memahaminya perlu pemahaman lebih untuk kita bisa memahaminya. Jadi perlu tafsir ya, tidak bisa kita langsung mengartikan Al-Quran itu tersebut. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran memiliki redaksi berbeda antara gaya bahasa, bertutur dengan rima-rima dalam syair seperti yang tadi Ustadz maksud. Kemudian memuat kisah-kisah umat terdahulu dan sejarah perjalanan hidup para nabi yang dikenal luas oleh ahli kitab. Jadi banyak berisi tentang kisah-kisah umat dahulu atau berisi sejarah ya, supaya kita bisa mengambil hikmah atau pelajarannya. Kemudian Al-Quran juga mengabarkan hal-hal gaib dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Hal-hal yang belum terjadi itu sudah tertuliskan di dalam Al-Quran yang akan terjadi masa mendatang ya, maksud Ustadz. Kemudian Al-Quran senantiasa terjaga dan terpelihara sepanjang masa, maksudnya seperti maksudnya Ustadz yang tadi. Jadi Al-Quran ini senantiasa terjaga, maksudnya kalau sampai hari akhir, sampai kiamat pun tidak ada yang bisa mengutak-atik atau merubah isi dari Al-Quran. Jadi pasti tidak akan bisa merubahnya. Kemudian mukjizat yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra itu merupakan perjalanan Nabi Muhammad SAW dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina ya. Sedangkan Mi'raj itu merupakan kisah perjalanan naik ke langit ke-7 dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah menjalankan sholat 5 waktu. Ini materi yang sudah dipelajari anak-anak yang lalu ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj itu juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga adalah pembelahan dada Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa ini terjadi saat Nabi Muhammad masih kecil. Jadi materi yang Ustadz sampaikan melalui Google Meet di minggu kemarin ya. Jadi ketika Nabi Muhammad masih kecil, ketika dengan Nabi Muhammad sedang bermain dengan anak-anak lainnya, dengan teman-temannya, Malaikat Jibril ini datang mengambil Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau membelah dadanya, kemudian dia mengeluarkan segumpal darah. Segumpal darah yang dimaksudnya adalah jantung dari Nabi Muhammad ya. Kemudian jantung itu dicuci
di dalam bejana emas. Bejana itu suatu tempat untuk menampung air, berisi air zam-zam, kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Kemudian Nabi Muhammad ini tidak merasakan sakit ya, karena itu peristiwa yang dilakukan oleh malaikat, dan tidak mempunyai bekas luka apapun dari bekas terjadinya pembelahan di dada Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya adalah peristiwa di Gua Sur. Jadi pada waktu hijrah ke Yastrib, Nabi Muhammad ini berangkat berhijrah paling akhir. Ia ditemani oleh sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Karena dikejar-kejar kaum kafir Quraisy ya. Jadi mereka bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 2 malam. Jadi orang kafir Quraisy ini mengejarnya itu sampai ke tempat ini, menuju puncak Gua Sur dan berada di atas gua ini. Tetapi Allah itu menolong Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Jadi para pencari jejak Nabi Muhammad ini sebenarnya sudah sampai ya di depan pintu gua. Tetapi beliau tidak menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ya. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, saya berkata kepada Nabi Muhammad SAW, ketika saya di dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita tidak akan kelihatan. Yang dimaksud Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu tidak kelihatan. Kemudian Rasulullah menjawab, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar Siddiq terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah. Jadi dimaksud adalah kejadian ini adalah merupakan suatu pemberian dari Allah, mukjizat dari Allah supaya Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq ini selamat dari orang-orang yang mengejar mereka ya anak-anak. Baik anak-anak, sekian dulu materi yang bisa Ustadz berikan hari ini. Ada tugas untuk anak-anak sekalian, silakan materi hari ini dicatat tapi tidak dikumpulkan. Nanti apabila Ustadz perlu nilai tambahan dari kalian, Ustadz tinggal meminta catatan dari kalian. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.